Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Adalah rahimakumullah, juga para pemirsa melalui channel PKS TV dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa ta'ala menyintai kejujuran dan menyuruh hamba-hambanya untuk jujur, untuk benar. Dan Allah sendiri jujur, benar. Makanya kita membaca setelah tilawah, ya, Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah yang maha agung itu maha benar. Apa yang Allah firmankan semuanya benar adanya. Kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah tentang para nabi dan rasul, kejadian yang telah lalu, kejadian yang akan datang, tentang hari kiamat, tentang surga neraka, benar semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan buat hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang mengesakannya, akan dimasukkan surga. Itu benar janji Allah, nggak usah ragu. Karena itu Allah firmankan dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalam. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena tidak ada keraguan, berarti ini benar semua. Allah juga firmankan, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang meragukannya. Jadi nggak ada keraguan, ini yakin semua ini, ya, yakin semua ini. Orang yang beriman, beramal soleh, dimasukkan ke dalam surga, itu janji Allah. Makanya dengan Allah ini maha benar, kita beramal, beribadah, berjuang di jalan Allah itu yakin akan dibalas oleh Allah. Sebagaimana dulu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka yakin sehingga sampai mereka, ya, mengorbankan hartanya sebanyak-banyaknya untuk mendukung dakwah, untuk mendukung perjuangan. Bahkan sampai jiwanya dikorbankan, rela terbunuh di jalan Allah. Karena mereka yakin Allah itu maha benar. Ya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar pembicaraannya daripada Allah?
Nah, Allah itu maha benar. Oleh karena itu, ya, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka itu sampai ya begitu ya borosnya dalam kebaikan, harta dikorbankan, nyawa dikorbankan, jiwanya, waktunya dikorbankan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu. Kalau kita saksikan di zaman sekarang ini, saudara-saudara kita di Palestina, mereka yakin sekali dengan janji Allah, mereka sekali dengan surga. Mereka merasa kehidupan dunia ini adalah satu fase untuk mereka menuju surga, tinggal selangkah kata mereka. Sehingga mereka ketika dibombardir, rumah hancur, badan terluka, ya, kerabat terbunuh, mereka nggak ada yang kemudian menyalah-nyalahkan, ini gimana sih Allah ini, kita sudah ibadah, kita sudah sholat, kita sudah hafal Quran, kok masih begini? Nggak ada yang begitu. Bahkan mereka ketika mengalami musibah, alhamdulillah, alhamdulillah. Seorang bapak menyuruh anak-anaknya untuk mengatakan alhamdulillah. Ya. Subhanallah, ini luar biasa. Nah, nggak menyalahkan prajurit-prajurit yang menyerang ini gara-gara dia nih kita jadi begini, enggak. Karena mereka yakin inilah konsekuensi hidup di Palestina yang mereka merasa berkewajiban untuk memerdekakan tanah airnya, membebaskan negeri Palestina, melindungi Al-Masjidil Aqsa, sehingga apapun yang mereka terima, mereka alami, mereka terima dengan jiwa yang ikhlas. Nah ini ya, jadi kejujuran atau dalam bahasa Arabnya itu as-sidqu, ya, ini memenuhi 3 dimensi. Dimensi hati, sidqun niyah, ya, sidqun niyah, kejujuran dalam niatan, dalam apa yang dicamkan di dalam benaknya, apa yang ya terhunjam di dalam hatinya, itu kejujuran. Jujur bahwa kita ini beriman kepada Allah, pada hari akhir, pada Rasulullah, kepada ya rukun-rukun iman sebagai keyakinan. Ini diyakini dengan sungguh-sungguh. Makanya kita terus melaksanakan ibadah, kita dipanggil sholat, kita datang karena kita yakin, ada keyakinan di dalam diri kita. Apa yang kita lakukan, kita langkahkan, kita diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang langkah-langkah kita itu dibalasi oleh Allah. Satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Masya Allah, ya. Jadi semakin banyak orang melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, nanti balik lagi ke masjid, balik terus, itu langkah-langkah ya antara yang meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Ini keyakinan yang ada di dalam hati ini sudah ya tidak ragu-ragu lagi. Makanya orang yang nggak punya keyakinan itu bingung nih, orang pulang pergi ke masjid, ke rumah, ke masjid, ke rumah. Gila kali ya, nggak ada kerjaan, kali ya, dikira begitu, ya, dikira begitu. Oh ini sesuatu yang mahal, ini yang berharga ini, ya, lebih mahal daripada pendapatan perekonomian, ya, karena orang yang ya beriman ketika masuk surga nanti dimasukkan dalam taman yang indah, istana, kesenangan, kenikmatan, masya Allah. Ini yakin ini. Ya. Itu sidqun niyah. Kemudian
Dimensi kedua sidqul qaul. Ya, sidqul qaul, sidqul lisan. Ya, kejujuran dalam ucapan. Kalau yakin, ya sudah meyakini itu sebagai sebuah hal yang benar yang datang dari Allah, maka ucapan pun harus benar. Ucapan harus jujur. Tidak ya mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini. Makanya orang-orang munafik itu tercela karena mereka ngomongnya beda dengan yang diyakini. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang ngomongnya kami beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi Allah tahu hatinya enggak beriman. Ya. Hatinya benci sama Islam. Hatinya berharap Rasulullah itu celaka. Rasulullah itu terbunuh. Sehingga mereka ya selalu menginformasikan kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Islam tentang rahasia-rahasia kaum muslimin. Jadi orang-orang munafik dulu di zaman Rasulullah SAW di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul itu selalu ya menginformasikan kepada kaum musyrikin di Mekah ya, tentang Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, tentang rencana-rencana mereka. Ketika perang Uhud pun, dalam perjalanan menuju perang Uhud itu ya, jumlah kaum musyrikin itu 3.000-an orang, jumlah kaum muslimin itu 1.000-an orang. Tapi di perjalanan untuk melemahkan kaum muslimin, kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafikin 300 orang. 300 orang balik ke Madinah. Wah, ini jumlah yang ini ya, jumlah yang sangat besar, sepertiga balik ke Madinah. Tujuannya apa? Rasain loh kaum muslimin biar kalah, biar habis. Subhanallah, seperti itu. Kenapa? Karena antara hati dengan ucapan itu berbeda. Ngomongnya ya kita beriman ini, tapi hatinya mereka dusta, mereka benci sama Islam, mereka tidak suka kepada kaum muslimin, tidak suka pada Nabi Muhammad SAW ya. Nah, ini adalah merupakan ketidakjujuran. Berbeda antara yang diucapkan dengan yang diyakini, yang diimani. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu ya. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, tapi tidak merasa mereka itu. Kenapa? Karena Allah nggak bisa ditipu ya. Allah tahu apa yang ada di dalam dada, apa yang disembunyikan. Walaupun manusia tidak tahu, Allah tahu, dan Allah akan membalasi itu. Makanya kita ini beruntung sekali ya, beruntung sekali Allah berikan kepada kita ya kumpulan orang-orang yang jujur dalam niat kita ya untuk beragama yang benar, berharap pahala dari Allah, berjuang ingin kebaikan buat negeri ini bagian dari kejujuran kita ya, sehingga kita tidak main-main dalam perjuangan ini. Kita bukan
mau mengejar dunia tapi mengejar keridhaan Allah. Ya sarana dunia ini, sarana perjuangan ini sesuatu yang harus dilakukan. Nah, ya. Sidqul qaul. Kemudian dimensi yang ketiga, sidqul amal. Ya, kejujuran dalam berbuat. Dalam berbuat ini kita harus jujur untuk tidak melakukan kerusakan, untuk tidak bersama orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, ya. Tapi kita bersama orang-orang yang memperbaiki negeri ini. Apa-apa yang buruk dirubah menjadi yang baik, melakukan perubahan untuk keadaan yang lebih baik. Nah, jadi kemenangan ini memang harus dicari, diperjuangkan untuk terjadinya perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Makanya Allah mengingatkan hamba-hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sidq, orang-orang yang jujur, ya. Jadi bersama, tidak sendiri-sendiri, tidak, ya itu jadi lemah kalau sendiri, tapi bersama. Jangan memisahkan diri dari orang-orang yang jujur. Kalau memisahkan diri dari kumpulan orang-orang yang jujur, akan ya ketularan tidak jujur, ya. Udah enak-enak kumpul sama orang-orang jujur, kok kepingin yang ini yang tidak jujur, ya kumpul sama orang-orang yang tidak jujur, akhirnya ketularan. Udah merasa nyaman, wah ternyata dengan tidak jujur misalnya bisa mendapatkan kedudukan, bisa dapat dunia, bisa dapat nama, macam-macam, ya bisa terkenal, bisa ini, ya. Kalau bersama orang-orang yang jujur mungkin ya kedudukannya nggak naik-naik, misalnya dari dulu Pak Yuyi ini dari dulu ya udah rajin gitu aja, nggak jadi ya calon presiden ya. Tapi ya karena memang di dalam hatinya ada sidqun niyah, kemudian sidqul qaul, dan dilanjutkan, dibuktikan dengan sidqul amal, ya biar nggak jadi apa-apa begitu ya seneng aja, karena berpahala semuanya, karena tidak mengharapkan prestise dunia, yang diharapkan ridha Allah. Dengan mendapat ridha Allah nanti dapat surga. Nah, surga itu jauh lebih menyenangkan, membahagiakan, ya, lebih nyaman, wah enak deh, ya. Tapi nggak ada orang gendut di surga. Nggak ada orang pendek di surga, adanya orangnya tinggi-tinggi, ya. Karena kata Nabi SAW, ya, kalian nanti masuk surga seperti bapak kalian dulu. Nah, Nabi Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta, ya. 60 hasta ya kira-kira 40 meter lah, ya. 40 meter. Kalau satu hasta itu setengah meter ya 30 meter gitu, ya. 30 meter tingginya, ya. Dengan lebar 9 hasta, ya, sekitar 5 meter. Masya Allah, Pak Yuyi di surga gagah gitu. Tampan, ya. Masya Allah, kita semua Masya Allah, ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah membersamai, wa kunu ma'as shodiqin, perintah dari Allah, dan bersamalah orang-orang yang jujur. Karena dengan orang-orang yang jujur itu kita akan terbawa, ya, ibadah, sholat,
bareng ibadah puasa, ibadah ini kita diingatkan selain puasa Ramadan ada puasa-puasa sunnah. Ya, kita bersama orang-orang yang jujur, jadi terasa ringan melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah, mendapat ridha Allah. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Kalian haruslah jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membimbing, mengantar kepada kebaikan. Ya, kalau orang jujur pasti terbimbing kepada kebaikan. Dia ini sudah punya mental nggak mau bohong nih, nggak mau dusta, dia mau jujur. Kalau dia melakukan kemaksiatan, sedangkan dia mau jujur, kalau ditanya orang pasti malu dia. Habis dari mana? Dari berzina. Dia nggak mau bohong. Jadi dengan dia sudah bertekad untuk jujur, ketika ada keinginan melakukan kemaksiatan, dia ingat saya harus jujur. Maka nggak jadi. Dia melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan, ya, dia akan senang karena orang lain juga menyukai itu. Dari mana? Habis membantu ini, habis membantu tetangga, habis membantu orang tua, habis ya. Dari mana? Habis sholat dari masjid. Nah, jujur. Nah, jadi kalau jujur itu, kata Nabi SAW, kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu menuntun ke surga. Ya, kalau orang berbuat baik, beribadah, melaksanakan sholat, ibadah kepada Allah, membantu orang yang membutuhkan, membantu orang tua, menolong yang kesulitan, ya, maka itu kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan orang ke surga. Dan seseorang itu selalu berkata benar, selalu bersikap benar, dan menjaga kebenaran ini sehingga ditulis di sisi Allah sebagai siddiqan, orang yang benar, orang yang jujur. Kalau orang sudah dapat stempel dari Allah sebagai orang yang jujur, ini luar biasa, ya. Dia tidak akan berkhianat, dia tidak akan dusta, dia tidak akan menipu. Dia memang sudah distempel oleh Allah sebagai siddiq, sebagai orang yang jujur. Sebaliknya kata Rasulullah, wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan jauhi oleh kalian sikap dusta, awas, waspada dari sikap bohong, karena sesungguhnya kebohongan itu mengantar orang pada dosa. Ya. Orang kalau sudah punya pemikiran mau berbohong dan merasa tidak dosa dengan berbohong, dia berbuat dosa nggak takut. Kenapa? Karena dia punya senjata bohong. Habis berzina, ditanya habis dari mana? Dari masjid. Karena dia sudah ininya punya senjata berdusta, ya. Habis berjudi, ditanya dari mana? Habis pengajian. Itu karena dia berbohong itu sudah jadi senjatanya. Makanya kalau orang sudah terbiasa berbohong, maka dia dibimbing ke dosa-dosa, ya.
Mau jadi pemimpin? Iya, saya pengen jadi pemimpin. Mau apa? Mau mensejahterakan rakyat. Ya. Begitu jadi, bukannya rakyat yang sejahtera, rakyatnya sengsara, dianya yang kaya raya, ya. Ya. Nah, ini kenapa? Karena sudah terbiasa berbohong. Makanya orang ya harus menghindar dari sikap ini. Dan kalau orang berbohong terus dia banyak dosa itu kata Nabi SAW mengantarkan orang ke neraka. Na'udzubillah. Ya. Jadi terus ke neraka. Dan seseorang itu selalu berdusta dan menjaga sifat dustanya itu sehingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah. Ya. Kalau orang sudah distempel oleh Allah sebagai pendusta, sulit buat dia untuk bisa jujur. Selalu bohong, selalu dusta. Ya. Nah, maka dari itu hadis ini ya mengingatkan kita untuk menjaga diri dari sifat bohong, dusta, tidak jujur, ya. Marilah kita terus bersikap jujur untuk kemudian ya mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia nanti dikumpulkan di alam mahsyar, ya. Di alam mahsyar manusia semua kumpul. Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti yang Allah firmankan di surah Al-Maidah ayat 119, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, inilah hari yang kejujuran orang-orang yang jujur itu bermanfaat buat mereka. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah kemenangan yang besar, ya. Jadi pada saat itu yang bermanfaat buat orang-orang yang jujur adalah kejujuran mereka itu. Yang dulu di dunia jujur dia beriman kepada Allah, jujur dalam perkataannya, mengatakan kebaikan-kebaikan, mengajarkan kebaikan, ya, mengajak orang untuk ya kumpul, ayo pertemuan upah, kita bicara yang jujur, kita bicara yang baik, kita ya orang yang belum kenal dengan Islam dan sebagainya diajak, ayo. Nah, ini di PKS kan ada upah itu ya. Ya, pertemuan pekanan, ya, mengantarkan, ya, mengajak orang untuk ingat pada Allah, berzikir, ya, membicarakan yang baik-baik untuk negeri ini, ya. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk perkataan-perkataan jujur lakukan dengan ya kejujuran. Nah, ini bermanfaat. Inilah hari yang kejujuran orang-orang yang jujur itu bermanfaat buat mereka, kata Allah. Ya. Jadi orang yang tidak jujur, yang dusta, yang tidak ya beriman dan sebagainya itu menyesal. Kenapa dulu saya tidak jujur? Kenapa saya dulu tidak beriman? Kenapa saya dulu bohong? Ya. Nah, maka orang-orang yang jujur, yang kata Allah kejujuran mereka itu bermanfaat buat mereka di hari itu, diberikan ya kehidupan yang penuh kenikmatan, surga yang mengalir di banyak sungai-sungai, penuh keindahan, penuh
kesejukan, tidak ada terik matahari, tidak ada kedinginan, ya, semuanya sejuk. Ya, kayak di masjid adalah ini, masya Allah, sejuk, enak. Keluar aja ngos, panas ya. Nah, kemudian ditambah lagi keridhaan Allah. Jadi Allah itu bertanya kepada penduduk surga ketika sudah di surga, minta apa lagi kalian? Ya, minta apa lagi? Orang-orang di surga mengatakan, ya Allah, sudah cukup, Engkau sudah berikan semua kenikmatan, Engkau beri makan kami, minum, kenikmatan segala sudah cukup. Ayolah, minta apa lagi, kata Allah. Ya, sudah ya Allah, cukup. Aku akan berikan satu hal buat kalian. Apa ya Allah? Aku meridhoi kalian dan tidak akan pernah marah pada kalian. Masya Allah, ya. Ini secara, ya, ruhiyah, ini menambah kenikmatannya surga. Surga sudah nikmat, ditambah dengan pernyataan dari Allah bahwa Allah akan meridhoi penduduk surga dan tidak akan pernah marah. Melakukan apa saja silakan, Allah tidak akan pernah marah. Wah, ini senang sekali, ya. Maka radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, senang dengan apa yang difirmankan oleh Allah pada mereka itu tadi. Ya, maka mereka mendapatkan, ya, kenikmatan yang berlipat ganda di sana. Nah, itulah kata Allah, dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Ya. Orang banyak yang pengen menang di dunia dengan melakukan berbagai upaya, bahkan, ya, ada melakukan kecurangan, ada yang melakukan ketidakjujuran, ada yang menipu, ada yang untuk mendapatkan kemenangan duniawi. Itu tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang yang jujur dalam keimanannya yang akan mendapatkan surga. Itu kemenangan yang besar, kata Allah, yang disesali oleh orang-orang yang tidak jujur, yang bohong, yang dusta, yang, ya, nipu ketika di dunia, yang curang dan lain sebagainya. Nah, maka mudah-mudahan kita selalu berada bersama orang-orang yang jujur dan menanamkan nilai-nilai kejujuran di dalam diri kita, dalam ucapan dan sikap kita, dan kita bawa bangsa ini untuk menjadi masyarakat yang jujur, yang, ya, dalam perbuatannya itu menunjukkan keinginan untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan-kemanfaatan agar negeri ini menjadi negeri yang makmur dan bisa dirasakan kemakmurannya itu oleh seluruh lapisan masyarakat. Inilah barangkali kajian kita pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak, ya? Udah paham, alhamdulillah. Ini memang bicara, ya, di tengah orang-orang yang ngerti ini. Kita apa namanya, kayak ngairin, ngasinin air laut. Udah, nggak perlu diasin, pada pintar, ya, kayak ngajarin bebek berenang, ya, ngajarin burung terbang, udah pada bisa sudah. Tapi fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, kan begitu, ya. Ingatkan karena pengingatan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Marilah kita akhiri, ya, kajian siang hari ini dengan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana
wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadhalad din. Allahumma man arada bihadzal din wa bi ahli khairan fa'inhu wa wafiqhu, wa man arada bihadzal din wa bi ahli syarran fakhudhu akhdha azizim muqtadir fa innahu la yu'jizuk. Allahumma ansuril muslimina fi Gazzah, Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansurhum ala a'da'im a'da'ad-din, Allahumma dammiril yahudal ghasibin wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum wa khalif baina qulubihim wa mazziqhum kulla mumazzaq wa dammirhum tadmira innaka ala tadmirihim laqadir. Allahumma harrir Filistin, Allahumma harriril masjidal aqsa min qabdatil yahudil ghasibin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur hizbal adalah war rafahiyah fil intikhabil 'am. Allahumma ansur hizbal adalah war rafahiyah fil intikhabil 'am. Allahumma ansur hizbal adalah war rafahiyah fil intikhabil 'am innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al Anies Baswedan wa Caimin raisan wa wakil rais li Jumhuriyati Indonesia. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.